beberapa anggota Bungsu Aerosport Club atau disingkat BUAS. Mereka ini atlet yang sedang dibina oleh klub ini. Mereka berasal dari Lahat dan satu orang lagi dari Pagar Alam. Mereka akan mencoba beberapa manuver untuk hari ini dan juga membawa saya tandem untuk merekam manuver-manuver yang mereka lakukan di udara nanti. Jalan menuju ke tempat take off ini tidaklah mudah karena beton yang sudah lama dan terkelupas di sana sini. Malah bagian terakhir menjelang sampai sudah seluruhnya dari tanah. Di sini kesulitan lain bermain para layang di sini adalah jalan tanah ini. Jadi kalau hari hujan mustahil kita bisa terbang karena untuk mencapai tempat take off-nya aja sudah tidak memungkinkan. Nama tempat take off-nya adalah Puncak Lontiak. Posisinya ada di gigir Gunung Bungsu ini. Yang unik dari tempat take off ini adalah terbuka di kedua sisinya, sehingga angin yang datang dari depan ataupun yang dari belakang, para atlet ini bisa tetap mengudara. Cuman kalau angin dari depan, kita langsung berhadapan dengan medan lepas. Tempat manuver bisa dilakukan menjelang landing. Kalau angin dari belakang, posisi terbang kita agak sedikit sulit karena berada di atas pepohonan. Anak-anak ini sedang mempersiapkan parasut yang akan mereka pakai. Dengan hati-hati mereka mempersiapkannya karena resiko yang besar dari olahraga dirgantara ini. Atlet-atlet ini saat pertama bermain para layang tidak tandem. Mereka langsung terbang menjadi pilot. Manuver awalnya cuman lurus menuju tempat landing, belajar landing dan belajar take off dahulu. Setelah beberapa waktu, barulah mereka boleh bermanuver. Manuvernya macam-macam, ada huruf 0 aja, ada juga angka 8, atau manuver lain menjelang landing, ketepatan mendarat. Angin di Gunung Bungsu ini sangat bersahabat, tapi tidak selalu. Kadang juga ada badai di sini, yang otomatis mereka harus berhenti bermain sementara. Yang cukup unik lagi, klub Bungsu Aerosport ini dipimpin oleh orang tua. Umurnya udah 71 tahun dan crosser pula dulunya. Namanya Pak Dodo. Crosser seangkatan Popo Hartopo. Tapi kecintaan dia terhadap para layang mungkin setara dengan kecintaannya dengan motor cross. Wih, bagus anginnya.
Apa istimewanya Tae ini, Pak? Nah, istimewanya ya gini ya, mungkin di sini tuh angin dari depan bisa, dari belakang bisa, itu kelebihan. Kemudian termalnya cukup bagus, bisa terbang tinggi, bisa sampai rekor sampai 2.700, itu jarang nggak bisa begitu. Kemudian bisa terbang jauh, dari sini bisa terbang jauh, rekornya sampai Sawah Lunto. Berapa kilo tuh Sawah Lunto dari sini? 60 kilo. 60 kilo. Itu 60 kilo itu lurus ya, trek lurus ya. Kalau dari Google kan lurusnya tempat take off langsung ke landing. Perjalanannya sendiri itu mungkin lebih 100 kilo. 100 kilo. Ya, lebih 100 kilo. Karena kita aja ngikutin pakai motor itu udah 90 kilo. Ngikutin pakai motor. Apalagi Pak Ya, yang menarik ini? eh, Itu tempat landing, tempat take off-nya gigir bukit atau puncak? ya sebetulnya bukan di puncak bukit ya, dia sedikit di bawah puncak, masih selisih 250 meter. Tapi untuk naik ke puncak itu dari situ gampang. Kalau udah angin dari depan, walaupun take off-nya tidak di puncak, dia untuk sampai ke puncak gampang. Bahkan jangankan sampai ke puncak, sampai ke awan aja udah sering. Jadi itu kelebihannya di sini, sangat mungkin untuk explore, bisa terbang jauh, bisa terbang tinggi. Terus ini Pak, pembinaan atletnya gimana nih Pak? Alhamdulillah mungkin di sini sih cukup lancar ya. Ya. Buktinya kita berlatih kan hampir tiap hari, nggak pernah berhenti. Apa namanya? Kalau hari Sabtu Minggu itu udah pasti ramai sekali di sini. Kalau hari-hari biasa sebegini ya mungkin yang datang cuma sepertiga, ada separuh. Tapi kalau hari Sabtu Minggu wah, udah ramai sekali. Prestasinya apa nih Pak? Wah, kalau prestasi saya kira banyak ya. Kalau lokalan sih udah banyak lah, udah nggak kehitung. Nasional pun udah banyak. Bahkan ada internasional juga. Ada beberapa kali kita menjuarai ada yang di Malaysia, ada yang di Thailand. Orangnya sih ganti-ganti ya, sama dari anggota kita juga. Papua kemarin? Nah, Papua kemarin juga 5 atlet Sumbar itu dari sini. Dari 6, 5 dari sini. Dari Bunisu ini. Salah satunya dapat medali emas perak. Oke Pak. Berapa jumlah anggota kita? Anggota totalnya 54 Aktif tuh ya? atlet ya, aktif semua ini. Apa kendala di sini Pak? Sampai saat ini sebetulnya kita nggak ada kendala ya, relatif nggak ada kendala, karena sebetulnya sih biasanya parasut ya, karena parasut belinya mahal. Sementara kita lihat sendiri kampung di sini ini kan nggak ada rumah bagus ya. Untuk beli parasut yang sekian puluh juta itu pasti susah kan. Mengatasinya dilatih mereka berprestasi, maka dia bisa beli sendiri dengan bonus yang didapat. Itu kelebihan kita, sehingga anak-anak banyak di antara banyak sederhana sekali, tapi dia bisa beli parasut yang harganya puluhan juta. Nah, yang punya pribadi. Apa Pak himbauan untuk daerah-daerah lain ini dengan olahraga dirgantara ini? Kan basic mereka kan petani nih Pak, bisa berani terbang. Ya, betul ya. Sebetulnya petani kan orang tuanya ya, mereka hanya semuanya petani. Mereka kan mengerjakan masih pada sekolah. Jadi saya sih mengarahkannya ke mereka, kerjanya apa saja. Tahapan pembinaannya gimana? Kenapa? Tahapan pembinaan di sini? Yang penting kalau saya sih mengarahkan berlatih yang bagus, main yang bagus, itu nanti gampang. Bisa datang aja gitu, panggilan atau apapun gitu. Bisa hadiah, bisa berubah aja. Itu yang penting mainnya bagus. Dan bukan hanya itu, saya sih juga ingin merubah attitude ya. Anak-anak tuh di sini namanya orang kampung lah. Kadang-kadang sikapnya orang kampung itu gimana lah. Nah, itu banyak yang kurang cocok dengan kemajuan zaman sekarang nih. Nah, itu yang saya tekankan, mereka harus jadi orang yang bisa saling memberi, bukan saling mengambil ya, saling memberi, itu intinya gitu. Ya alhamdulillah sedikit-sedikit ya. Ini atlet termuda umur berapa Pak?
Atlet termuda ya sekarang ini atlet yang termuda kelas 6 SD. Berapa yang muda? Sekitar 12 tahun ya. 12 atau 13 gitu. Kalau yang tua? Yang tua ya yang paling tua ya saya 17 tahun.